Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 2. Beriman kepada qada dan qadar. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni. Segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan merupakan ketetapan Allah. Kita dilahirkan di Indonesia juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya siang dan malam, langit dan bumi, serta panas dan dingin merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dinamakan qada dan qadar. Meyakini qada dan qadar termasuk salah satu rukun iman. Kita harus yakin bahwa yang terjadi dan menimpa kita merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum makhluk diciptakan. Contoh qada yaitu terjadinya hari kiamat. Selain itu, ketetapan Allah tentang alam akhirat setelah terjadi hari kiamat.
Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Macam-macam takdir. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq disebut takdir mukhyar. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Contoh takdir mu'allaq adalah siswa ingin pintar dan mendapat juara harus rajin belajar. Apabila pintar dan mendapat juara karena rajin belajar disebut takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq memotivasi seseorang untuk senantiasa optimis dalam berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan hasil yang terbaik. Tawakal adalah berserah diri atas segala ikhtiar yang telah dilakukan. Tawakal harus dilakukan dengan sepenuhnya karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mewujudkan keinginan. Tawakal hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Takdir mubram. Takdir mubram adalah kebalikan dari takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir mutlak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak bisa mengubahnya. Contoh takdir mubram adalah waktu kelahiran seseorang, waktu kematian, jenis kelamin, bencana alam, adanya bulan dan bintang, serta adanya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian makhluk. Segala musibah atau kenikmatan manusia, peredaran matahari, bulan, dan bintang, serta terjadinya siang atau malam. Kewajiban manusia adalah berusaha dan berdoa. Apabila setelah berusaha ternyata tidak berhasil, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Kita harus menerimanya sebagai takdir. Semuanya itu mengandung kebaikan dan hikmah yang tidak disadari.
Perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu menerima takdir dengan sabar. Yang kedua, senantiasa berikhtiar. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar mendapat rahmat dan barakah darinya. Sebagian orang saleh mengatakan takdir dapat diubah dengan doa. Doa adalah harapan, permohonan, dan pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon kepada Allah dalam segala kondisi. Menerima keputusan Allah. Tidak merasa sombong dengan kenikmatan yang dimiliki. Meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sunatullah. Hikmah bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar. Memberikan ketenangan jiwa, senantiasa sabar atas segala kesulitan yang menimpa, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan sikap optimis dalam berusaha, menumbuhkan keyakinan bahwa cobaan termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari sikap sombong, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan terhadap rukun iman yang lainnya, menyadari bahwa semua keinginan harus diusahakan, giat dan disiplin dalam belajar. Sekian materi kita kali ini, mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal